Génial. Halo, selamat datang kembali di channel Bang Ebe. Kali ini Bang Ebe akan menceritakan alur cerita dari film Prey. Prey merupakan film dengan genre thriller yang baru saja tayang melalui Netflix 10 September 2021 lalu. Hanya dalam kurun waktu 5 hari dari penayangan perdananya, film ini pun berhasil menduduki posisi kedua di top 10 film Indonesia hari ini. Film yang berasal dari Jerman ini merupakan garapan dari sutradara Thomas Yeben yang juga menulis naskah pada film yang saat ini juga sedang viral, yaitu Kate. Dibintangi oleh David Cross, Hannah Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Young Go, Klaus Steinbacher, Livia Mattes, dan Nelly Talbot. Mengisahkan tentang sekelompok orang yang melakukan pendakian ke alam bebas pada awalnya berjalan dengan baik-baik saja. Akan tetapi perjalanan pendakian tersebut berubah menjadi teror mencekam, serta perjuangan untuk bertahan hidup bagi 5 sahabat yang melarikan diri dari penembak misterius. Lalu bagaimanakah nasib dari kelima orang tersebut? Mampukah mereka bertahan hidup dari serangan yang dialami? Well, siapin diri kamu karena Bang Ebe akan memulai ceritanya. Untuk dapetin pengalaman yang lebih seru, kita saranin kamu pakai headset ya. Dan sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe-nya ya. 5 orang pemuda terdiri dari kakak beradik Roman dan Albert dan 3 sahabat mereka, Stephen, Vincent, dan Peter. Mereka terlihat bergembira, menikmati alam bebas, menyusuri sungai dengan kayak, saling bercanda dan membuat api unggun. Namun, tawa mereka tiba-tiba saja terhenti sesaat terdengar bunyi letusan senapan. Mereka yang tidak mengetahui sumber suara tersebut mengasumsikan bahwa suara senapan itu berasal dari seorang yang sedang berburu binatang. Tanpa mereka sadari, bunyi itu adalah sebuah peringatan akan bahaya yang akan segera mereka alami. Di tengah perjalanan pulang, mereka menemukan sebuah benda berupa boneka kecil berbentuk kuda poni tepat berada di bawah sebuah pohon. Albert lalu mengambil benda tersebut, mengantunginya untuk disimpan sebagai souvenir perjalanan. Di saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, langkah Roman terhenti sejenak ketika sebuah kenangan Lisa tunangannya tiba-tiba muncul di benaknya. Sesampai nanti di kota, ia dan Lisa akan segera menikah. Selang beberapa waktu, kelima pemuda ini pun berhasil keluar dari hutan. Terlihat mobil hitam milik mereka yang mereka tinggalkan sebelumnya. Beberapa langkah sebelum mereka masuk ke dalam mobil tersebut, bunyi senapan pun kembali terdengar sangat dekat. Kali ini bunyinya lebih dekat. Mereka melihat di sekelilingnya, mencari sumber bunyi tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Sialnya, salah seorang dari mereka, Vincent, tertembak di lengan kiri. Mereka semua panik dan berteriak kepada pemburu tersebut agar berhenti melakukan aksinya. Segera setelah mengobati lengan Vincent dengan perban, tembakan berikutnya pun kembali terjadi. Tembakan tersebut tertuju pada ban mobil yang hendak mereka pakai. Kelima pemuda itu pun panik dan kini menyadari bahwa mereka sedang diteror. Dengan kondisi satu ban yang rusak, kelima sekawanan pemuda ini memutuskan untuk tetap mengemudikan mobil mereka. Sayangnya, upaya mereka pun digagalkan. Tembakan demi tembakan yang diarahkan ke mereka membuat 5 sekawanan pemuda ini mengambil langkah 1000 untuk kabur, menyelamatkan diri, masuk kembali ke dalam hutan. Mereka lari menyelamatkan diri, jauh masuk ke dalam hutan dan bersembunyi. Tidak ada signal ponsel, tidak ada kompas dan penunjuk jalan. Mengandalkan cahaya matahari, Stephen yang disebut pakar hutan karena memiliki pengetahuan lebih di antara lainnya, memutuskan pelarian menuju barat daya agar dapat keluar dari hutan dan menemukan jalan besar. Di tengah pelarian, kaki kiri Albert tanpa sengaja terjebak ke dalam sebuah lubang kecil. Kejadian ini membuat langkah Albert menjadi semakin sulit. Kelima pemuda itu meneruskan pelariannya. Stephen yang lebih memahami hutan berada paling depan sebagai penunjuk jalan. Jalan yang dituntun oleh Stephen membawa mereka kini berada di pinggir sungai. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita berdiri menghadap sungai tersebut. Kelima pemuda ini menghampiri wanita tersebut dengan maksud untuk meminta bantuan pertolongan. Secara perlahan wanita itu kemudian membalikan badannya. Kemudian, dalam sekejap mengambil senjata dan sebuah peluru tepat mendarat di jidat Stephen. Tanpa aba-aba,
Keempat pemuda itu kemudian lari meninggalkan teman mereka Stephen yang sudah tak bernyawa. Mereka berlari dan bersembunyi di sebuah lubang kecil, mencoba mengatur nafas dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah memutuskan untuk terus bersama-sama, keempat pemuda ini pun melanjutkan pelariannya untuk mencari pertolongan. Situasi semakin sulit karena Stephen yang menjadi satu-satunya orang yang mengerti hutan telah tewas. Vincent memiliki luka tembak di lengan, serta Albert yang harus berjalan pincang karena kaki kirinya patah. Saat keempat pemuda ini akhirnya menemukan sebuah jalur kendaraan kecil, setitik harapan muncul di saat mereka menemukan sebuah pondok kecil yang berada di sisi jalan. Pondok tersebut menjual makanan dan minuman kaleng. Terdapat seorang wanita muda yang berjaga sebagai kasir. Tanpa membuang banyak waktu, Albert kemudian menceritakan kejadian yang menimpa mereka dan meminta penjaga toko itu untuk segera menghubungi polisi. Karena di tempat tersebut masih tidak memiliki signal, penjaga toko menawarkan sambungan telepon rumah. Albert dengan sigap mengambil telepon rumah itu dan menghubungi polisi. Albert kemudian menjelaskan bahwa mereka ditembaki oleh orang asing, dan satu teman mereka tewas. Untuk mendapatkan persis lokasi keberadaannya, Albert kemudian bertanya kepada si penjaga toko di mana posisi mereka berada sekarang. Namun sayangnya sebelum si penjaga toko tersebut menjawab, sebuah peluru menembus kepalanya. Peluru demi peluru ditembakkan ke arah mereka. Pesawat telepon sebagai satu-satunya jalan keluar pun tidak luput dari tembakan. Salah satu tembakan juga mengenai Vincent. Roman berusaha menyelamatkan Vincent sahabatnya, namun usahanya sia-sia. Di saat peluru terakhir menembus jidat sahabatnya itu, Vincent pun tewas seketika. Mereka bertiga kemudian kabur keluar, melalui pintu samping pondok dan berlari menyelamatkan diri. Kini hanya tersisa 3 orang, kakak beradik Roman dan Albert, serta sahabat mereka Peter. Pelarian demi pelarian memasuki hutan membawa 3 pemuda ini ke suatu tempat, sebuah perkampungan kecil yang sudah tidak berpenghuni. Albert mengecek handphonenya, namun masih tidak ada signal. Ia tampak sangat kelelahan karena harus terus berlari dengan kondisi pergelangan kaki kiri yang tengah terluka. Sehingga ia harus duduk beristirahat karena merasa sangat kesakitan. Namun hal ini menjadi dilema bagi Peter. Peter merasa bahwa langkah Albert yang lamban menyusahkan pelarian mereka. Peter menyarankan sebuah rencana untuk menyembunyikan Albert di salah satu rumah agar ia dan Roman mencari bantuan dan kembali menjemput Albert nanti bersama polisi. Namun Albert yang mendengar ide tersebut kemudian kesal dan memukul Peter. Mereka kemudian terlibat perkelahian. Peter pun memuntahkan unek-uneknya yang selama ini ia pendam. Sebelum memutuskan pergi, Peter sempat berujar kepada Roman agar dirinya menanyakan soal Lisa tunangannya kepada kakaknya Albert. Albert menyangkal bahwa tidak terjadi apa-apa, dan Peter hanya sedang membual untuk mengadu domba. Tim ini pun terpecah. Peter pergi mengambil jalannya sendiri. Kini tersisa kakak beradik Albert dan Roman di sebuah pemukiman yang sudah tidak berpenghuni. Roman kemudian berkeliling mencari-cari sesuatu yang mungkin masih bisa berguna. Ia kemudian memasuki sebuah rumah yang tampak seperti berpenghuni. Tepat di sisi kanan rumah tersebut terdapat satu makam dengan nama Anne dan sebuah boneka kelinci berada tepat di samping nama tersebut. Secara perlahan Roman memasuki rumah tersebut, melihat-lihat sekelilingnya. Ia menemukan sebuah potongan artikel dari koran yang memuat berita mengenai seorang wanita pemburu. Roman kemudian melirik sebuah laptop yang terdapat di atas meja, kemudian mengecek isi laptop tersebut. Lalu tampillah sebuah potongan video. Video itu menggambarkan sekelompok pemuda yang sedang berburu. Seorang pemuda yang memegang senapan terlihat sedang mabuk sementara teman lainnya merekam aksi pemuda tersebut. Dalam video tersebut, sekelompok pemuda itu bertemu dan mendekati seorang wanita dewasa bersama gadis kecil yang sedang bersantai di pinggir sungai. Ibu dari gadis itu berusaha menjauhkan sekelompok pemuda tersebut, namun aksinya membawa maut di saat tanpa sengaja seorang pemuda yang tengah mabuk berak itu menarik trigger senapannya dan peluru itu mengenai seorang gadis. Rekaman berakhir. Roman kemudian melihat foto yang terpajang di dinding adalah wajah dari ibu dan gadis yang ada di video. Ini adalah rumah mereka. Rumah seorang ibu yang kehilangan gadisnya karena tertembak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan wanita inilah yang meneror dirinya serta teman-temannya, membunuh siapapun yang ada di hutan ini sebagai wujud balas dendam atas kepergian gadis kecilnya. Lamunan Roman yang sedang melihat-lihat sekeliling rumah itu kini pecah saat terdengar suara tembakan yang tidak jauh dari lokasinya. Serangan tembakan itu menuju ke Peter yang tengah berupaya melarikan diri.
tembakan itu tepat mengenai kaki kanannya. Dengan terpincang, Peter masih berusaha berjalan, melarikan diri sampai akhirnya tembakan kedua menembus kaki satunya lagi. Wanita gila itu muncul tepat berada di depannya. Peter memohon agar wanita itu menghentikan aksinya. Namun tanpa iba, wanita itu terus menembaki tubuh Peter. Kali ini peluru ketiga diarahkan ke dada kanan atas. Ia terlihat sangat menikmati momen itu. Peter yang menahan sakit luar biasa terus memohon, sampai akhirnya peluru terakhir mengarah ke dahinya dan... Albert dan Roman yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kini hanya tinggal mereka berdua. Si wanita gila itu melayangkan sebuah tembakan ke arah mereka. Albert pun terluka di bagian dada kirinya. Roman pun membantu Albert untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua terus berlari ke dalam hutan, sampai akhirnya Albert yang sedang terluka tidak sadarkan diri. Roman kemudian mengambil ponsel genggam milik Albert untuk mencari pertolongan. Namun lagi-lagi semua sia-sia karena tidak ada jaringan di hutan itu. Lalu tanpa sengaja, Roman menemukan sesuatu di ponsel Albert yang mengejutkannya. Ucapan Peter terbukti. Ternyata Albert, kakak kandungnya itu, telah menjalin hubungan terlarang dengan Lisa tunangannya. Albert yang kemudian sadar menjelaskan bahwa kejadian dirinya dan Lisa hanya sebuah kecelakaan. Roman yang tidak terima penjelasan kakaknya itu kemudian melayangkan sebuah tinju ke wajah Albert. Dari kejauhan, Roman melihat wanita gila itu berjalan dengan senapan apinya. Muncul sebuah ide di kepalanya untuk menyelesaikan masalah ini. Ia kemudian mengambil pisau di saku Albert, serta boneka kecil yang berbentuk kuda poni yang dibawa Albert sebagai souvenir. Roman lalu secara diam-diam membuntuti wanita gila itu. Sampailah ia di puncak sebuah bukit di mana wanita itu berada di atas, membidik sekelilingnya dengan senapan. Secara perlahan, Roman mendekati wanita tersebut dari belakang dengan membawa sebuah pisau. Namun sayangnya sebelum Roman berhasil mendekat, keberadaannya diketahui wanita itu. Wanita gila itu langsung menembakkan sebuah peluru tepat di kaki Roman, lalu kemudian mengarahkan senapan api miliknya ke kepala Roman. Roman yang berada di posisi sulit kemudian mengeluarkan boneka milik Anne, anak dari wanita tersebut. Melihat boneka kecil milik anaknya, wanita gila itu teringat akan anaknya yang telah tewas dan mulai kehilangan konsentrasi. Kejadian ini kemudian dimanfaatkan Roman untuk merebut senjata api di tangan wanita tersebut. Mereka berdua kini dalam perkelahian dan upaya memperebutkan senjata api tersebut akhirnya dimenangkan oleh Roman. Dengan senjata api di tangan Roman, wanita gila itu tidak bisa berbuat apa-apa. Roman lalu membuang jauh senapan api di tangannya dengan maksud agar wanita itu dapat menyerahkan diri. Namun wanita gila itu mundur secara perlahan ke sisi tebing dan bunuh diri dengan menjatuhkan tubuhnya secara perlahan ke jurang. Oke, alur cerita dari film Prey sampai di sini. Film ini menyajikan adegan-adegan yang jump scare yang membawa penonton untuk mengikuti alur cerita yang penuh dengan ketegangan. Jika kalian ingin menyaksikan lebih lengkap, silakan menonton filmnya sendiri. Dari skor, Bang Ebe memberi nilai film ini 7 dari 10. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cai Cien, namaste, sayonara, annyeonghaseyo. Bye-bye.